Dan saudara, kami masih akan menyambung, tapi dialog kami atau obrolan kami. Kita akan mulai dengan, sebelum melanjutkan dialog, saudara, kami hadirkan dulu jurnalis Kompas TV Rian Winata dan juru kamera Teguh Halidsya sempat memantau bagaimana jalan yang rusak di kawasan Rumbia di Lampung yang diperbaiki dalam waktu 1 hari di tengah rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Nah, warga sebelumnya sempat mengeluhkan kerusakan di jalan ini yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Saudara, kemarin saat saya mengunjungi Jalan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, kondisinya memang sangat rusak parah dengan banyak lubang hampir di sepanjang Jalan Rumbia ini. Jalan yang setiap harinya ramai dilintasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga truk-truk yang mengangkut hasil panen para petani, ini harus ekstra hati-hati untuk melintasi jalan-jalan yang rusak. Karena salah-salah, kendaraan bisa terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Dan berikut liputannya. Ini adalah Jalan Rumbia kemarin. Kondisi jalan rusak parah dengan lubang hampir di sepanjang jalan hingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Namun, inilah kondisi Jalan Rumbia sehari setelahnya. Nah, saat ini kerusakan Jalan Rumbia Lampung Tengah sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Tempat saya melaporkan saat ini, kemarin banyak lubang di sekitaran sini, namun hari ini sudah ditimbun atau diratakan menggunakan batu seperti ini. Nantinya, pemerintah Provinsi Lampung akan memperbaiki dengan lebih baik lagi menggunakan struktur perkerasan jalan aspal atau beton. Perlu diketahui saudara, Jumat esok Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi kawasan Rumbia Lampung Tengah untuk meninjau kerusakan jalan. Bisa Anda lihat di sebelah kiri saya, ini adalah lapangan yang nantinya akan digunakan untuk landing helikopter rombongan Presiden Jokowi yang selanjutnya akan meninjau kondisi kerusakan jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dalam waktu 1 hari, beberapa titik di Jalan Rumbia sudah diperbaiki. Warga mengaku takjub karena perbaikan jalan yang rusak selama puluhan tahun bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Parah, benar parah. Susah kalau kita mau lewat. Sudah sejak kapan Pak Bapak tahunya ini Pak? Berapa tahun ya? Mungkin ada 5 tahunan lah. Tidak saja mungkin ya, Indonesia yang kaya raya ini mengerjakan hal yang sepele ini gitu loh. Ternyata hanya 2-3 jam clear gitu. Kalau kondisi sebelumnya rusak parah, benar. Nah itu masih ada buktinya mas. Ya masih lubang-lubang. Rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau jalan rusak Lampung besok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk memperbaiki jalan rusak. Kerusakan Jalan Rumbia Lampung Tengah sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Berbagai aksi protes dilakukan warga demi bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk perbaikannya. Namun kini perbaikan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang bersinergi dengan pemerintah pusat, tentu menjadi kabar gembira bagi warga Rumbia Lampung Tengah. Rian Winata, Teguh Halidsya, Kompas TV, Lampung. Ya, saudara, tadi laporan jurnalis Kompas TV dari Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya masih akan berbincang dengan Bung Deddy Hermawan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung atau UNILA, dan juga Mas Joko Setiowarno, pengamat transportasi dari MTI. Bung Deddy, itu laporan kemarin kami buat hari Kamis untuk kami siapkan tayangannya untuk ngobrol hari ini dan nanti mendampingi laporan kami berkaitan dengan kunjungan Presiden. Betul ya itu? Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Simpang Randu sampai Gaya Baru. Semua warga takjub tuh ya. Bertahun-tahun mereka protes dan ternyata dalam hitungan jam katanya, jentik jari ternyata bisa kalau mau. Bung Deddy, tanggapan Anda? Itu ada euforia kegembiraan ya dari warga Lampung Tengah ya mendapatkan keberkahan dari gonjang ganjing ya yang dimulai dari Bima ya. Dan memang betul kondisinya parah. Saya sendiri pernah lewat daerah situ, Mas Bayu. Memang kondisi parah dan itu bertahun-tahun. Ini kan kabupaten yang memang lalu lintas ekonominya sangat padat, Mas Bayu, Pak Joko ya. Itu kan Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat itu daerah-daerah perkebunan, pertanian ya.
Jadi lalu lintas truk-truk tuh besar di situ melewati jalan-jalan itu. Dan Memang sebagai catatan, hari ini di Kompas Bisnis di program Sapa Indonesia Pagi juga akan dibahas pendapatan terbesar ketiga Provinsi Lampung itu dari transportasi dan juga hasil bumi ini, di mana sebetulnya sangat penting infrastruktur jalan. Ini kan ironis ya sebetulnya. Anda katakan tadi kan Bung Deddy, itu jalan yang ramai untuk distribusi dan lain-lain. Tapi jalannya sebelumnya rusak parah. Kenapa sih ini bisa begitu dicuekin begitu? Saya nggak habis pikir itu, Bung Deddy. Kenapa pendapatan terbesar itu harusnya jangan-jangan bisa jadi nomor 2 bahkan nomor 1 buat Provinsi Lampung kalau infrastruktur jalannya bagus, Bung Deddy? ya itu yang juga jadi perhatian kami ya, masyarakat Lampung. Padahal sektor unggulan, sektor dominan untuk penyumbang pendapatan daerah itu kan melalui sektor pertanian, perkebunan, ya, kehutanan, yang ini sangat strategis ya bagi perbaikan ekonomi rakyat Lampung. Tapi sensitivitas pemerintah provinsi untuk memberi perhatian terhadap jalan-jalan strategis ini sangat rendah gitu ya. Mestinya dari awal pemerintahan itu mereka sangat concern ya, kalau punya keberpihakan betul-betul untuk membangun masyarakat Lampung. Justru Saya ini tambahkan, mungkin juga pariwisata bisa jadi menjadi sesuatu buat Lampung kan, punya banyak pantai bagus kan? betul, dan ini kunjungan wisata ini sangat tinggi sekarang ini, apalagi jalan tol, itu pergerakan masyarakat dari Sumatera itu sangat masif ke Provinsi Lampung begitu. Ya. Ini tentunya jadi perhatian yang dominan bagi gubernur dan jajarannya gitu. Tapi kenapa ini justru terabaikan? Ini yang jadi protes masyarakat ya. Mana janji Pak Gubernur yang dia kan ada 33 janji itu. Salah satunya adalah infrastruktur jalan berjaya begitu. Kemudian dia bentuk tim task force yang setiap saat itu akan turun cepat memperbaiki jalan rusak. Tapi itu semua tidak terrealisasi sampai menjelang akhir periodenya ini. Oke, itu terbayang seperti itu. Mas Joko, Ya, kalau situasi seperti ini, saya bilang ironisnya kan kalau udah jadi viral sedemikian rupa dan kemudian presiden mau datang atau pemerintah pusat juga mau datang, apa yang menurut Anda, saya kepingin nih nggak sia-sia lah Presiden Jokowi datang ke Lampung dan mungkin nanti ke provinsi-provinsi lain seperti Mas Joko katakan, apa yang kemudian harus dilakukan Presiden dan jajarannya sebagai pemerintah pusat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi karena Presiden Jokowi sudah akan mengakhiri periode bertugasnya gitu, apa yang harus dilakukan sehingga harapan masyarakat ini panjang? Nggak cuma nanti setelah presiden nggak ada, dalam beberapa bulan jalannya rusak lagi, Mas Joko. ya ini saya baru dapat WhatsApp dari teman saya ini. Jadi katanya pembangunan jalan itu umur konstruksinya disesuaikan dengan umur masa pemerintahan kepala daerahnya gitu. Begitu. Ya, saya orang dari sipil itu kalau merencanakan itu usianya sampai 10 tahun. Tapi Jadi benar dong kalau masyarakat bilang, wah ini biar ada proyek lagi, jalannya memang sebentar aja rusak lagi. Hal semacam itu ada benarnya berarti, Mas Joko? Iya, itu prakteknya seperti itu. Jadi ilmu teknik sipil ya, jadi kami ke mahasiswa itu percuma. Ya. Karena praktek korupsinya sedang berjalan. Jadi ya sekarang ya presiden harus mau mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk media juga masyarakat. Ya, ini sudah cukup bagus. Lampung sebagai case study aja. Oke. Ya, kemudian ini diperluas ke daerah lainnya. Dan ini bukan hanya proyek daerah loh, proyek pusat juga sama itu. Ya, masih ada praktek-praktek return fee itu, dihapuskan aja itu. Ya, kalau masih ada seperti itu nggak jelas. Apalagi aktivitas truk over dimensi overload itu harus hilang. Percuma kita bangun jalan bagus-bagus kalau nanti masih beroperasi truk over dimensi overload. Ya, itu kita bicara sendirilah itu. Wah, itu benang kusut yang sudah carut marut yang antah berantah itu. Tapi kalau nggak dihilangkan, ya rusak kita bangun jalan apapun jadi percuma. Nanti ini saya nggak yakin kok sampai setahun ke depan bagus. Nanti rusak lagi, coba aja dilihat itu kan. Yang dilewati sudah truknya overload. Tata ruang kita itu sudah bukan tata ruang, tata uang gitu. Jadi ada suatu kawasan ya bangkitan angkutan barang, tapi jalannya hanya seperti jalan kabupaten. Ya rusak apalagi bukan jalan kelas 1. Lewat truk-truk yang angkutannya muatan lebih. Bisa kita lihat lah kalau penyeberangan Merak Bakahuni itu.
Saya 2 hari di Ciwandan, saya perhatikan hampir 100% itu semuanya overload, overdimensi. Ya, tapi sebenarnya Mas Joko saya mengatakan untuk memperbaiki ya, overload, overdimensi yang ada di Indonesia. Lampung sebagai tempatnya sebenarnya sekarang. Oke, saya ingin menanyakan ke Mas Joko, sebetulnya pemerintah provinsi ya tentu di beberapa jalur yang memang akan terlibat pemerintah pusat di jalan provinsi dan lain-lain begitu, yang penting bagi transportasi, jalur distribusi dan lain-lain. Sebetulnya kita bisa membangun sebuah jalan yang bagus, yang bagusnya itu permanen sedemikian rupa, mungkin agak mahal, tetapi harusnya kita membangun hal yang semacam itu, dan kita bisa awasi secara bersama-sama sedemikian rupa. Itu harusnya kita bisa seperti itu, nggak jalan yang jadi proyek setiap tahun sedemikian rupa, Mas Joko. Saya kira bisa ya. Oke. Tapi yang penting tadi korupsinya harus hilang, tidak ada lagi return fee itu. Itu juga merusak itu. Ya. Tambah juga mentalnya masih rusak. Ya. Itu mulai sekarang kita harus hapuskan return fee yang ada semua proyek pemerintah. Ya, kita titipkan buat Pak Jokowi yang hari ini akan dengan sepeda motor. Enak juga kan Pak Jokowi memantaunya kalau jalanannya juga mulus, ya kan Pak? Kira-kira begitu. Saya sedikit ke Bung Dedi. Saya rasa Bima berada di depan ketika viral kasus ini karena dia mengatakan Provinsi Lampung ini nggak maju-maju sedemikian rupa. Tetapi kemudian kita jadi melihat dan kemudian muncul banyak tekanan dari publik melalui media sosial yang kemudian juga viral. Dan bahkan mungkin ini membuat Pak Jokowi mau bersepeda motor di Lampung. Mudah-mudahan nggak semuanya naik helikopter, begitu. Sehingga jadi tahu betul mana jalan yang dadakan dibuat, mana yang drainasenya belum beres, begitu Pak Jokowi. Nanti juga didampingi Pak Basuki kan, begitu. Anda melihat viral seperti ini di media sosial menjadi salah satu tekanan yang baik dari publik untuk pemerintah pusat dan terutama Pemprov, Pemkap, Bung Dedi? Ya, ini salah satu cara yang dari sekian banyak cara yang sepertinya memberi efek yang luar biasa, terutama bagi Lampung. Nah, harapannya ini juga bisa menjadi pintu masuk ya bagi pemerintah pusat ya, kemudian sampai ke provinsi, kabupaten, kota untuk berbenah sebenarnya Mas Bayu ya. Mulai secara serius memberi perhatian khusus pada pembangunan jalan ya, karena punya nilai yang sangat strategis itu tadi gitu ya. Jadi aspirasi partisipasi ruang publik ya untuk pembangunan harus terus dibuka sebagai jalan untuk mengawasi ya, agar pembangunan itu betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung. Jadi dengan cara-cara media sosial ini ternyata punya efek yang cukup signifikan ya. Pemerintah mulai ini kita lihat kan sudah mulai pontang-panting ini ya, sudah mulai menjadi sorotan publik sehingga melebar kemana-mana, membuka isi manajemen dari pemerintah sekarang ini Mas Bayu. Semua jadi disorot, semua jadi viral gitu kan, gara-gara pintu masuk pertamanya adalah infrastruktur jalan gitu. Akhirnya semua pembangunan itu dievaluasi oleh masyarakat media sosial sekarang ini. Dan ini memang luar biasa kalau tidak direspon secara positif. Pemerintah provinsi tidak berbenah, pemerintah kabupaten juga tidak berbenah. Ini saya khawatir akan menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin turun, semakin rendah, dan nanti akan timbul gejolak di masyarakat yang tentu kita tidak harapkan begitu. Ya, Anda melihat ini harusnya direspon secara positif, tidak emosional, tidak ya sebagai pejabat publik, apalagi di tingkatan pemerintah provinsi harus tebal kupingnya. Nggak apa-apa merah dikritik, tetapi itulah yang menjadi masukan. Kira-kira begitu yang harusnya terjadi, Bung Dedi? Iya betul Mas, jangan kita pemerintah pejabat publik ini didaulat, diberi amanah untuk ngurus publik. Jadi apa-apa yang di kemarahan publik, protes, yaitu memang respon dari kinerja yang rendah. Karena mandatnya kan mereka harus mengurus masyarakat, termasuk mengurus infrastruktur. Jadi kalau ngurusnya nggak benar ya diprotes, dimarahi, ya itu konsekuensi sebenarnya yang harus terima. Jadi mereka jangan merasa bahwa mereka di bagian hanya menyenangkan pemerintah pusat tapi tidak menyenangkan rakyat. Kayak sekarang kan
mereka menservis betul jalanan ini dibuat bagus karena ingin menyambut presiden. Tapi kenapa suara masyarakat bertahun-tahun kenapa nggak direspon dengan cepat selama ini? Itu yang jadi kejanggalan dan keprihatinan masyarakat Lampung ya terhadap pemimpinan gubernur saat ini. Ya, dan protes secara media disampaikan di media sosial, bahkan diviralkan di media sosial ini tidak hanya terjadi di Lampung, sudah mulai menular. Anda mengamati secara khusus mengenai itu, Bung Dedi? Ya, sekarang akhirnya ini efek dari Bima itu kan kemudian bermunculan di berbagai tempat ya. Ya. Termasuk dalam berbagai case gitu ya, itu orang kemudian menyindir ya, memprotes dengan cara-cara yang atraktif ya melalui media sosial ya, dan ini kemudian menyebar kemana-mana sehingga memang tekanan-tekanan terhadap pemerintah harus bekerja dalam tracknya itu sepertinya mau tidak mau harus mengikuti aspirasi dari masyarakat tersebut gitu. Oke. Jadi Mas Joko, ini hal yang positif kalau Bung Dedi mengatakan pemerintah di daerah harus segera responsif kalau ada keluhan dari masyarakat. Pun begitu, secara viral ini ditanggapi, menurut saya juga ditanggapi sampai pemerintah pusat seperti Provinsi Lampung akan segera dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan jajaran. Ini juga bagus menurut Anda. Artinya pemerintah pusat yang viral, ya sebetulnya sih nggak perlu sampai nunggu viral ya Mas Joko, tetapi ini harus betul-betul diawasi. Pun begitu, kita juga apresiasi kalau Presiden melihat viral dan kemudian mengecek langsung begitu ya di sebuah provinsi. Mas Joko. Ya, saya kira ini momentum bagaimana kita bisa membangun jalan dan kualitas yang lebih baik. Iya. Seperti warga di Lampung tadi, Indonesia ini saya tahu kok kaya, masa bangun jalan aja sampai harus berkali-kali dan berulang kali. Kita harusnya malu dong hal-hal semacam ini diungkapkan oleh warga negara Indonesia. Setuju Mas Joko ya? Setuju, dan jangan membangun jalan seumur kepala daerah. Nanti proyek lagi setiap tahun. Itu sungguh keterlaluan, itu uang rakyat sebenarnya harus dikembalikan pada rakyat. Dan yang penting begini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian mengatur lagi belanja modal dan belanja operasional dari APBD. Kepala daerah tidak perlu mobilnya 2 atau 3, cukup 1. Dan tidak perlu yang harganya miliaran rupiah. Ya, kecuali kepala daerahnya itu 2. Itu fasilitas kepala daerah itu sudah berlebihan itu kalau saya lihat itu kan. Apa hubungannya ini dengan jalan menurut Anda Mas Joko? Ya otomatis ya kalau belanja operasional lebih tinggi dan belanja modalnya itu ya belanja modalnya diberikan pada masyarakat makin kecil. Lampung itu tahun 2021 itu buat perbaikan jalan cuma 1% dari APBD-nya. 1% loh, 72 miliar dari 7 triliun. Itu 2021. Angkanya ada. Jadi saya punya datanya itu. Sekarang agak mending lah. Ya. Nah, itu kan nggak benar artinya. Ya. Presiden sudah merevisi namanya uang perjalanan dinas. Di daerah itu perjalanan dinas itu ada yang sekali berangkat sampai 5 juta. 1 kali berangkat, 1 hari. Ya bayangin kalau 3 hari di Jakarta sudah dapat 15 juta. Ya, sekarang dibuat sama dengan pusat sekitar maksimal 500 ribuan lah. Ya, 1 kali perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi? Memang orang daerah malas ke pusat, sekarang kecil duitnya katanya itu kan. Nggak seperti dulu lagi. Rapat 2 jam di Jakarta, 3 sampai 5 hari di Jakarta. Lumayan 5 juta kali 5 hari kan. Ya. Lebih dari gajinya itu sudah direvisi. Dan ini yang revisi berikutnya adalah fasilitas buat kepala daerah. Ya, itu jangan berlebihan lah. Mobilnya 2 atau 3, harganya pun harus dipatok tuh. Ya, jangan triliunan rupiah yang sebenarnya alasannya apa? Karena jalannya rusak. Ya memang sengaja dibuat rusak biar mobilnya bagus gitu kan nggak benar seperti itu. Tapi percuma kan mobilnya bagus kalau jalannya rusak, kan sayang juga harusnya. Artinya Mas Joko ingin mengatakan fasilitas pejabat publik di daerah jangan terlalu berlebihan karena publik membutuhkan infrastruktur. Kalau jalannya sudah bagus dan lain-lain, mungkin bisa kita pikirkan dan ini menjadi perhatian. Ada titipan-titipan lah kepada pemerintah pusat. Pak Tito di Kementerian Dalam Negeri tadi, Mas Joko sudah titipkan, Kementerian PUPR yang akan meninjau bersama Presiden, mudah-mudahan jadi dan kemudian ada perbaikan di Lampung untuk Provinsi Lampung menjadi contoh, menjadi etalase bagi perbaikan infrastruktur di sisa masa tugas Presiden
Dan kita harapkan presiden berikutnya siapapun itu akan memperhatikan ini dari obrolan kita pagi hari ini. Semoga. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Lampung dan Indonesia. Mas Dedi, terima kasih. Mas Joko, terima kasih. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Masih ada satu perbincangan lagi nanti, di mana pemerintah membentuk Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD. Satgas ini dibentuk untuk melakukan supervisi soal adanya transaksi janggal 349 triliun rupiah di tubuh Kementerian Keuangan. Kami segera kembali untuk Anda.